Yang kedua itu di Pondok Pendamai, tempatnya Pak Edo. Sekarang ada 14 orang di rumah itu. Mengapa saya meyakinkan mereka untuk tinggal bersama-sama itu indah? Karena saya ingin belajar. Ayo buang kemunafikan itu. Karena kalau ada orang yang tinggal serumah dengan kita nggak bisa sembunyi apa-apa. Orang tahu. Bahkan sampai hari ini saudara, maaf saya cuma cerita, saya ingin supaya setan jangan sembunyi dalam kehidupan kita. Sampai hari ini istri saya sudah berangkat duluan ke Surabaya, saya besok nyusul. Kemanapun kami pergi, rumah, kamar, almari kami, maaf saya cuma cerita, kami nggak pernah bawa kunci. Kunci itu kami tinggal. Kenapa? Karena kami pegang prinsip ini. Hati-hati dengan kemunafikan. Saudara, rusaknya negara kita karena kemunafikan ini. Hancur, nggak ada kejujuran. Anak-anak kita nggak belajar kejujuran. Anak-anak belajar kepalsuan dari kecil. Kalau kita di rumah sebagai suami istri tidak hidup dalam kebenaran. Mari kita buka ayatnya itu, sederhana sekali. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Saya percaya di kitab suci saudara sudah ada tanda atau diberi garis bawah. Karena firman itu luar biasa. Khususnya kalau kita sedang dalam masalah. Bagian terakhir dulu saya akan mengajak saudara membacanya. Mari kita baca sama-sama kalimat terakhir mulai doa orang benar. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin akan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, saya percaya semua kita rindu doa kita itu doa orang benar. Karena doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan, maka besar kuasanya. Betapa sedihnya hidup kita kalau doa kita nggak terjawab. Betapa senangnya hidup ini kalau doa kita dijawab. Nah, untuk menjadi orang benar, ternyata syaratnya hanya 2. Kita lihat kalimat pertama ayat 16. Nah, sayang terjemahnya kurang tepat. Kata benar itu yang buat kita bingung. Mari kita lihat dari kalimat pertama. Ada 2. Apa permintaan Tuhan kita kepada kita? Hendaklah kita disuruh apa? Saling apa? Mengaku dosa. Dan yang kedua, saling mendoakan. Mas Yakobus 5 ayat 16. Maka kamu sembuh. Nah, karena diterjemahkan sembuh, maka itu kita nggak pernah nyambung ayat itu jadi satu kebenaran. Karena kalimat kedua doa orang benar. Nah, maka kita jadi bingung. Sembuh dengan benar itu kan beda. Padahal maksud Tuhan kita itu sama. Kata sembuh itu artinya pulih. Kata pulih itu artinya benar. Maka itu kalau ada orang habis operasi, maka ada kata, oh sedang masa pemulihan. Masih ingat kata itu? Artinya kata dibenarkan, dibuat utuh kembali. Harusnya kita sambung kata sembuh dengan benar itu menjadi satu. Maka begini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Maka doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, mari kita lihat pelan-pelan. Menurut saudara, ini perintah yang sangat sulit untuk kita lakukan. Menurut saudara, lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada saudara kita atau sesama kita? Ayo, lebih mudah mengaku dosa ke siapa? Ke Tuhan. Tapi permintaan Tuhan kita harus saling mengaku dosa kepada siapa? Sesama. Kenapa kita lebih gampang mengaku dosa kepada Tuhan? Ayo jawab. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah mulut bocor. Betul tidak? Nah, kita ini sering mulut bocor. Saya sering beri ilustrasi. Ember bocor ditambal gampang. Kalau mulut bocor tambalnya pakai apa itu? Sabun? Oh jangan. Saudara,
Ternyata hukum yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Nah, suami istri ternyata saling mengaku dosa. Itu harus kita mulai dengan diri kita berdua. Katakan amin, suami istri. Karena gak boleh ada kemunafikan. Saling mengaku dosamu, suami istri. Kita harus tahu. Setelah itu kepada sesama kita. Maka itu salah satu prinsip yang saya pakai. Semua anggota tim kami ajar untuk bisa tinggal bersama. Selalu begitu. Ayo bersama-sama. Supaya kita saling mendoakan. Setelah saling mengaku, kita saling mendoakan. Kita tinggalkan dulu Yakobus 5, kita buka Efesus 4. Ayat yang ke-25. Begini saudara-saudara dikasihi Tuhan. Setiap kali kita membaca firman Tuhan dan ada kata sesama anggota satu tubuh, jadikan firman itu sebagai firman untuk keluarga suami istri. Karena hukum Tuhan suami istri itu satu, bukan lagi dua. Bagi salah seorang saya minta membaca, silakan. Ya. Karena itu, Ya. buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, dari kata firman karena kita adalah sesama anggota, maka saya belajar ini untuk suami istri. Mari kita pelajari ayat ini, saudara-saudara. Dalam dunia ini kita pernah mengalami sakit hati karena kita ditipu orang. Usaha kita bangkrut, kita sedih, sakit sekali. Rumah kita terbakar misalnya, itu sedih sekali, sakit. Tapi saya mau sampaikan hari ini, tidak ada yang lebih sakit daripada suami istri saling berdusta. Iya atau tidak? Itu menyakitkan sekali kalau suami istri itu saling mendustai. Nah, dengarkan saudara-saudara, kapan pernikahan kita saling berdusta? Jawabannya kapan? Apabila ada dosa di antara kita berdua, kita pasti berdusta. Berkatalah benar seorang pada yang lain, itu suami istri. Hendaklah saling mengaku dosamu dan kamu saling mendoakan. Jadi di mana ada dosa pasti kita berdusta. Itu pasti. Maka itu gereja Tuhan buang dusta. Nah, kemunafikan itu menutupi dosa. Maka itu orang pakai munafik supaya dosanya nggak kelihatan. Ayat 26 masih Efesus 4. Silakan yang lain boleh membaca. Apabila kamu menjadi marah, Ya. janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Saya pertama kali belajar ayat ini saya pikir, Papa, marah apa yang nggak dosa? Nama marah saja sudah dosa. Tapi ternyata surga memberikan kriteria. Ada marah tanpa dosa. Hanya satu kriterianya. Kalau sore hari, ini sudah boleh sore, marah itu selesai. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Ternyata, saya simpulkan ini masih bicara soal suami istri, karena ayat itu masih sama anggota. Ternyata firman ini mengatakan begini, yang belum menikah tidak boleh marah, yang sudah menikah baru boleh marah. Jadi kalau saudara ingin marah, menikah dulu. Itu kesimpulannya. Indah bukan? Kenapa Tuhan berikan kesempatan yang sudah menikah boleh marah? Jadi seharian marahlah. Begitu sore, ayo kita berdamai yuk. Di rumah, sore itu kita pulang ke rumah. Anak-anak melihat kita lagi berdua. Maaf ya, jangan ada yang rasa nggak enak, tapi ini prinsip saya. Saya selalu mengajarkan kepada semua keluarga yang saya temui. Tanya anggota tim juga. Kapan terakhir kali kita berdua suami istri bergurau di depan anak-anak? Saudara, kalau kita papa mama bisa bergurau di depan anak-anak, anak-anak itu bahagianya luar biasa. Kira-kira ya atau tidak? Anak-anak akan senang. Mereka belajar nggak akan sulit. Mereka cerdas, mereka pandai. Karena di rumah itu luar biasa. Jadi yang saya harapkan, yang masih lengkap, yang sudah menikah 30 tahun, 40 tahun pun, walaupun saya panggil opa oma, jangan merasa risih, sudah tua-tua tidak tahu diri. Bukan.